Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salam dan salawat kepada Rasulullah beserta keluarganya. Alhamdulillah, kita telah memasuki jelang akhir Ramadan. Momen yang sebenarnya kalau kita merujuk pada hadis, momen-momen yang mestinya mengharukan buat kita. Momen perpisahan Ramadan mestinya menjadi puncak kita untuk melakukan refleksi diri atas apa yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Apakah kita telah benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di tahun ini. Sobat Renaissance yang insya Allah dirahmati Allah, melepas akhir Ramadan kita diingatkan dengan satu perintah zakat. Dalam Al-Quran, perintah zakat itu diiringkan dengan sholat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Itu berulang 24 kali dalam Al-Quran. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam perintah, zakat diiringkan dengan perintah sholat. Berulang kali, sampai 24 kali. Dalam pelaksanaannya, khususnya zakat fitrah, pelaksanaannya diiringkan dengan ibadah puasa. Ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan dua ritual terpenting dalam Islam. Dan zakat digandengkan dengan dua ritual terpenting itu dalam perintah dan pelaksanaan. Ini menunjukkan bahwa selepas ibadah ritual, kita tidak boleh lupa dengan sekitar kita. Kita tidak boleh lupa dengan tanggung jawab sosial kita. Secara simbolik ketika kita sholat, dimulai dengan takbir, membesarkan Allah, kemudian ditutup, mengucapkan salam, menyampaikan salam kepada seluruh makhluk Allah. Nah, ini pertanda bahwa akhir dari ibadah ritual, atau pasca ibadah ritual adalah bagaimana kita merealisasikan tanggung jawab sosial kita kepada sesama kita. Ingat hadis Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak kontribusinya bagi sesamanya. Nah, melepas akhir Ramadan mestinya mengingatkan kita pada tunaikan tanggung jawab kita pada realitas sekitar kita. Kenapa zakat menjadi sangat penting? Disinilah signifikansi zakat sebagai penggenap dan penyempurna ibadah Ramadan. Setelah kita melakukan proses tazkiyatun nafs, penyucian diri dengan ibadah puasa, dengan ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita diingatkan akan posisi kita dan tanggung jawab kita. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak kembali ke kaumnya setelah 40 hari bertahanut di Bukit Sinai, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, selepas ini, di mana lagi aku bisa menjumpaimu? Sepulang dari sini, di mana lagi aku bisa menemukanmu, ya Allah?" kata Musa. Allah menjawab, "Engkau akan menemuiku di tengah kaum duafa. Engkau akan menjumpaiku di tengah-tengah orang yang hancur hati." Ini keseimbangan dan kesetimbangan ibadah ritual dan sosial itu menjadi sangat penting, menjadikan Islam ini sebagai agama yang rahmat, agama yang harmoni. Sobat Renaissance yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepas Ramadan dengan zakat, selepas itu kita kembali kepada dalam tanda petik kehidupan normal kita, 11 bulan yang akan kita lalui sampai Ramadan ke depan datang. Sesungguhnya Ramadan itu yang disediakan Allah bukan untuk Ramadan. Ramadan adalah sebuah proses pembiasaan, sebuah momen training buat kita untuk membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ibadah, baik yang bersifat ritual maupun sosial. Ibarat orang yang lepas training, tentunya apa yang didapat dari training itu harus berbekas dan diaplikasikan berulang-ulang. Jadi training bukan hanya untuk training itu, tapi training itulah sebuah pembentukan karakter dan pembentukan kebiasaan. Sebuah pembiasaan baik pada hal-hal yang positif. Disinilah signifikansi dari orientasi Ramadan. Sanggupkah kita untuk tetap istiqomah, tetap konsisten
menjaga suasana Ramadan pasca bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita hanya berlaku 1 bulan dan 11 bulan berikutnya kita kembali kepada habitus kita yang lalai dari Tuhan dan lalai dari tanggung jawab kita kepada sesama kita. Ramadan itu ibarat momen jeda kita untuk refleksi diri, untuk melakukan pembiasaan baik. Tujuannya adalah untuk hidup setahun kita. Makanya ada sebuah pendapat yang menyebut pada hakikatnya secara spiritual itu Ramadan adalah bulan perdana dalam siklus tahun spiritual manusia. Dalam siklus tahun rohani manusia, bulan pertamanya itu Ramadan. Karena start kita untuk melalui siklus tahunan dimulai dari Ramadan. Di Ramadan inilah kita memulai tahun dengan membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Ya, supaya apa? Supaya itu berbekas dalam karakter kita. Supaya itu tetap berbekas dalam kebiasaan-kebiasaan baik. Wafadis pasca Ramadan kembali berpulang pada diri kita masing-masing. Apakah Ramadan ini menoreh jejak dalam rohani kita dan memperlihatkan bekas dalam langkah kita. Jangan sampai Ramadan kita hanya menjadi Ramadan yang menahan, bukan yang menuhan. Ramadan yang menuhan itu adalah Ramadan yang memanusia. Karena menuhan, karena berpaling kepada Tuhan, di saat yang sama meniscayakan kita berpaling kepada manusia. Inilah keseimbangan ajaran Islam, hablum minallah dan hablum minannas. Makanya secara simbolik, Ramadan ini ditutup dengan zakat, sebagaimana secara simbolik pula salat ditutup dengan salam. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dan berbekas bagi rohani dan tingkah laku kita. Menjernihkan pikiran, memperluas wawasan, memperbaharui kembali komitmen, meneguhkan keimanan, dan tentu saja memulai tradisi kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah Ramadan. Orang yang Ramadannya menuhan adalah orang yang terlihat di 11 bulan berikutnya. Kalau 1 bulan kita saleh, itu masih sangat mungkin adalah kesalehan yang sifatnya momentum. Itu masih mungkin kesalehan yang sifatnya kondisional. Karena momennya Ramadan, di situ banyak dijanjikan pahala yang berlipat-lipat untuk ibadah yang kita lakukan. Ada kondisi, lingkungan yang mengkondisikan kita, mensituasikan kita untuk ikut-ikutan saleh. Tapi Ramadan yang sesungguhnya dilihat di 11 bulan berikutnya. Apakah kita masih tetap saleh? Atau kita kembali salah? Wafadis pasca Ramadan berpulang kepada diri kita. Hadirkan senantiasa suasana Ramadan di 11 bulan berikutnya dengan senantiasa menjadi hamba Allah yang berserah dan senantiasa menjadi manusia yang punya komitmen terhadap sesama.